2004 menjadi penanda lahirnya kekuatan kebersamaan. Mimpi kami dahulu tidak besar. Yang kami tahu dan terus lakukan hanya berjuang semampu yang kami bisa. Ternyata dari sanalah gerbang terbuka. Hingga kini, Honda DBL menjadi kompetisi basket terbesar di negeri ini. Kami sudah melangkah sedemikian panjang. Namun kami tak berhenti dan masih akan terus melanjutkan perjalanan sepanjang Nusantara membentang. Honda DBL menjemput semangat-semangat baru ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, 25 kota, 35.000 peserta, 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia, Honda DBL 2014. Menyibak keindahan gugusan kepulauan Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Banyak cerita tersimpan di Indonesia. Banyak harta karun terpendam di sana. Bentangan Nusantara mahal luas ini dilihat DBL sebagai sebuah tantangan untuk menjaring generasi basket tanah air yang berbeda tiap tahunnya. Sebab anak Indonesia adalah harta karun yang sesungguhnya. Hingga kini peluh DBL Indonesia berbuah manis. Rentangan sayap Liga Basket terbesar se-Indonesia ini kian tahun kian meluas. Kesempatan bermimpi yang sama bagi bakat-bakat baru di ujung barat Indonesia diberikan juga kepada tunas-tunas baru di tengah, utara, selatan hingga ke ujung timur Indonesia. DBL telah mengukuhkan diri sebagai Liga Basket SMA terbesar di Indonesia pada tahun 2008. Dari Surabaya, DBL berkembang ke 10 kota lain di seluruh provinsi. Kentalnya nuansa religius di Serambi Mekah mengukir cerita unik. Di Aceh, seluruh peserta basket putri diwajibkan mengenakan jilbab. Semua tetap bisa berolahraga tanpa meninggalkan kewajiban. Peraturan ini merupakan perwujudan toleransi beragama yang sesungguhnya. Dari Aceh, Honda DBL terbang ke Papua. Di kota ini, DBL baru 5 kali diselenggarakan. Namun besarnya animo penggemar basket Papua tak putus sejak pertama kali liga ini digelar di sana. Ketika kita memutuskan untuk menyebarluaskan konsep student athlete DBL ini ke seluruh Indonesia, kita tentunya memikirkan untuk menyelenggarakan itu di mana saja. Tidak boleh ada batasannya. Kalau meminjam istilah NBA itu basketball without border, jadi tanpa ada batasan yang menghalang kita. Biasanya kan kalau penyelenggara, dia tidak mau ke tempat-tempat yang dianggap sulit. Dan pada 2009, Honda DBL 2009 waktu itu, kita memutuskan Papua sebagai kota pembukaan nasionalnya. Dan waktu itu responnya luar biasa. Jadi bayangkan betapa susahnya bagi Papua untuk bisa antusias di DBL ini. Peserta dari Merauke, peserta dari kota-kota lain, supporter harus terbang ke Jayapura untuk tampil di DBL. Dan itu membuat kita makin semangat lagi. Kalau mereka mau bersusah-susah seperti itu, berarti kita harus mau bersusah-susah lebih lagi. Jadi ini ada masyarakat yang sangat antusias, yang mau mengadopsi dan mau menampilkan kemampuan sebaik mungkin kalau ada kesempatan. Dan selama ini tidak ada kesempatan. Dan kita bersyukur kita bisa menjadi kesempatan itu, dan kita terima kasih kepada masyarakat Papua karena kita juga diberi balasan dengan dukungan yang luar biasa.
Saya kira pertama yang saya pikirkan waktu itu adalah matahari terbit dari timur. Dan itu paling timur dari Indonesia. Kedua, merupakan satu hal yang positif buat kita untuk menyapa Papua. Sebuah provinsi yang sebetulnya punya banyak potensi, tapi sangat jarang atau kurang diperhatikan. Jadi kami senang bisa membawa semangat berkembang kepada anak-anak muda di Papua. Terbukti dengan sengitnya laga final putra dan putri Honda DBL 2014. Diawali dengan pertandingan final putri SMA Negeri 1 melawan SMA Negeri 2 Jayapura. Hasil 24-46 mengantarkan SMA Negeri 2 Jayapura memboyong trofi juara Honda DBL Papua Series 2014. Lebih dari 3.100 penonton yang memadati Gor Waringin juga dibuat menahan nafas pada laga pamungkas putra SMA Negeri 1 Merauke kontra tim Skota SMA Johannes 23 Merauke. Akhir kuarter keempat, SMA Negeri 1 Merauke harus mengakui keunggulan SMA Johannes 23. Dengan catatan skor 40-64, mereka berhasil mencetak back-to-back champion pertama pada Honda DBL Papua Series. DBL masuk di Papua ini adalah satu kebanggaan buat kita masyarakat Papua, di mana kita punya mungkin bibit-bibit dari Papua yang selama ini kita tidak kelihatan di Indonesia, bisa diorbitkan lewat DBL. Saya bangga sekali DBL bisa ada di Papua. Hingga kini, gema kompetisi Honda DBL di Papua semakin besar. Dari kompetisi ini lahir bintang-bintang basket yang kemudian bisa membanggakan tanah kelahiran. Bahkan mungkin di tahun-tahun mendatang, sudah ada liga besar yang menjadi ruang berprestasi bagi generasi penerus basket Papua untuk usia yang lebih dini. Satu-satunya pertandingan yang membuat penonton penuh sesak seperti ini adalah DBL. Oleh sebab itu, ini perlu ditingkatkan. Hanya sayang, DBL hanya setahun sekali. Dan yang saya tahu, sudah ada kelompok junior, tetapi masih merambah di daerah Jawa. Kalau dia akan kembali ke Papua, saya yakin Papua juga maju, Indonesia maju. Menjelajahi Kampung Hobong, kampung basket terbesar di Papua. Gelaran Honda DBL Papua Series 2014 tak hanya memberikan tontonan pertandingan berkualitas, namun juga menyisakan banyak cerita penuh makna. Hari ini, langit biru tersenyum manis di Jayapura, sama ramahnya dengan wajah-wajah Papua yang hari itu sibuk dengan aktivitasnya. Meski terletak di ujung paling timur Indonesia, Papua menyimpan banyak keindahan yang layak untuk dijelajahi. Salah satu yang paling memukau adalah Kilauan Danau Sentani. Keheningan dan ragam budaya masyarakat Papua yang kaya menjadi suguhan utama danau ini. Terletak di dekat Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Sentani merangkul pegunungan Cyclops dan menjadi tempat tinggal bagi 24 desa yang bertengger di sekitarnya. Paduan birunya air dan hijaunya jajaran pegunungan membangun suasana di sekitar menjadi lukisan maha indah. Dan inilah Kampung Hobong. Cikal bakal kampung basket di Sentani. Di Kampung Hobong lah lapangan basket pertama dibangun di sekitar Sentani atas gagasan Bapak John Ibo. Kampung Hobong adalah salah satu gugusan kampung yang berada di pulau-pulau di Danau Sentani yang merupakan kampung yang
membuat bola basket itu terkenal di seantero Danau Sentani. Karena cikal bakal bola basket mulai berkembang dan bertumbuh pesat di danau ini mulai dari Kampung Hobong yang dirintis dan dibina oleh Bapak John Ibo sebagai pionir bola basket di sini dan sekaligus sebagai ketua Pengpros Perbasi Papua. Kampung kami ini lapangan bola basket mula pertama di sini. Lalu kemudian berkembang seperti Kampung Putali, terus Kampung Ayapo. Dikaruniai alam yang berbukit membuat masyarakat Kampung Hobong terlatih secara fisik. Sejak usia dini, kaki-kaki kecil anak-anak Kampung Hobong sudah kuat berlari. Kaki-kaki kecil yang nantinya akan lebih kuat lagi mengejar asa untuk menjadi kebanggaan Papua. Sedari kecil, anak-anak Kampung Hobong sudah diperkenalkan dengan lapangan basket di muka kampung. Berawal dari lapangan yang sederhana, basket mulai menempati ruang besar di hati masyarakat sekeliling Sentani. Tak ada satu hari pun terlewat tanpa bermain basket. Pemuda-pemudi Sentani pun punya rasa memiliki yang dalam dengan semua fasilitas yang ada di kampung mereka meski terbilang sederhana. Di kampung ini sudah banyak melahirkan atlet-atlet bola basket yang potensial untuk Jayapura, Papua, bahkan untuk Indonesia. Kini, seperti lapangan-lapangan lain di kampung basket Sentani, lapangan di Kampung Hobong sudah terbuat dari beton. Tiap sore, pemandangan anak-anak kampung setempat bermain basket sudah bukan pemandangan aneh. Sistem pelatihannya pun dibuat rapih. Ada pelatih dan pengurus klub yang siap kapan saja membantu putra-putri Sentani mengejar harapan jadi pemain basket profesional. Let's go! Let's go! Lapangan inilah yang menjadi pijakan pertama Jacqueline Ibo, cucu dari John Ibo yang merupakan pemain profesional WNBL Indonesia. Setiap hari kami punya slogan, setiap hari ya, harus bermain bola basket. Ya, no days without playing basketball. Itu yang selalu kami tanamkan kepada semua klub-klub bola basket yang ada di Jayapura khususnya. Disitulah kita mendapatkan sejumlah atlet-atlet daerah yang bagus. Antara lain Jacqueline Ibo, Katie Aragai, Raisa Aragai, Barbalina Tegai, Sarce Buayam, dan masih banyak lagi. Dari situlah mereka berkembang menjadi atlet yang betul-betul dibina secara mental, secara teknik, dan lahirlah mereka sebagai atlet-atlet daerah yang memperkuat daerah Papua maupun Indonesia di level-level pertandingan mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa sampai tingkat nasional seperti SEA Games dan lain-lain. Jacqueline menjadi pembuktian nyata bahwa tak ada yang sia-sia dalam sebuah kesungguhan. Di Kampung Hobong, ia menyemai cita-cita. Berlatih tanpa henti, hingga akhirnya diberi kesempatan memiliki jenjang yang lebih baik di dunia basket nasional. Menjadi kebanggaan kampung dan orang tua. Ya, mama dorang bangga. Bagus dia. Dia bawa piala banyak. Terletak jauh dari ibu kota, membuat banyak anak-anak timur Indonesia terkadang merelakan tumpukan cita-cita hilang begitu saja. Padahal, kesungguhan mereka sama besar dengan semua anak Indonesia. Sudah selayaknya mereka diberi kesempatan dan ruang yang sama tanpa terkecuali. Honda DBL menjemput cita-cita luhur mereka hingga ke tanah Papua. Peran DBL ini sangat membantu untuk pengembangan bola basket level pelajar di seluruh Indonesia. Dan DBL ini adalah yang merintis pertama untuk basket ini masuk terobos sampai ke sekolah-sekolah. Itu yang kami lihat dari sisi itu. Kami Perbasi Papua tidak mampu untuk terus masuk ke sekolah, tapi kami sangat berterima kasih kepada DBL. Karena DBL yang membantu kami Perbasi Papua untuk bisa menggelar event ini, dan sejumlah sekolah-sekolah di Papua akan tiap tahun terus berterlibat. Dan disitulah kami bisa
mendapatkan mentaling scouting anak-anak basket yang setiap tahun ada. Menjadi tantangan bagi Honda DBL untuk membuktikan bahwa konsep student athlete dan penyelenggaraan standar tinggi bisa dilakukan di mana saja. Yang paling penting adalah keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik. Ini bukan hanya jadi pekerjaan rumah Honda DBL semata, tetapi juga putra-putri setempat yang sudah diberi ruang untuk berprestasi. DBL ini punya efek yang besar. Kalau misalnya ini bisa diselenggarakan dengan baik di Papua dan ini bisa memberi inspirasi di Papua, ini akan bisa memberi inspirasi pada tempat lain akan lebih mudah. Dan waktu itu untungnya adalah para partner kita semuanya sangat open mind. Kita terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua karena memang Honda DBL di Papua itu atau DBL di Papua itu benar-benar sumber inspirasi. Kalau kita lelah, kalau kita stres dengan kota-kota lain, kita akan selalu ingat bahwa penyemangat kita adalah Papua. Pihak penyelenggara Honda DBL belajar banyak dari tanah Papua, bahwa keberanian melangitkan cita-cita bukan hanya milik mereka yang di ibu kota. Dari Aceh hingga ke Papua memiliki kesempatan yang sama. DBL Camp tahun lalu, Briana belum diberi kesempatan untuk terbang ke Amerika. Namun, Briana selalu percaya pada kekuatan kesempatan kedua. Berawal dari lapangan sederhana, gema basket di Papua menjadi besar. Semangat bermain dan berprestasi dalam olahraga basket mulai menjalar. Hangatnya kobaran spirit itu bahkan menyulut sumbu motivasi pemuda-pemudi hingga ke seluruh Papua. Kini, tak hanya keindahan alam yang tersimpan di sini, putra-putri daerahnya pun juga layak dibanggakan. Salah satu mutiara yang bersinar itu adalah Briana. Cukup mudah menebak gadis manis ini berasal dari mana. Ya, ia lahir, tumbuh, dan menemukan kecintaannya pada basket di tanah ini, tanah Papua. Sebuah tanah eksotis di timur Indonesia. Mungkin ia hanya sebagian cerita dari perjalanan Honda DBL dari Aceh hingga akhirnya sampai ke Papua. Tapi meskipun berasal dari daerah, namun mimpi-mimpi besarnya tetap diletakkannya di langit untuk suatu hari nanti ia raih. Dan perjalanan ke titik di langit itu sudah ia mulai sejak hari ini. Briana lahir dan besar di Sentani. Kecintaannya pada basket tumbuh begitu saja seiring kekagumannya pada orang tua angkatnya. Debbie, go! Mem. Begitu Briana biasa menyapa wanita paruh baya asal California ini. Mau bilang sosok Mem itu seperti ibu sendiri. Karena kan dari kecil tinggal sama-sama dengan Mem, sudah anggap kayak mama sendiri. Dari sisi lain kita anggap dia pelatih, tapi sebagai kita punya ini sih, kita anggap kayak mama sendiri, macam jalan dengan mama begitu. Briana, go! Empat 90. Kalau di lapangan Mem tegas, tapi kalau macam di luar lapangan Mem seperti ibu. Mungkin kalau kata-kata yang selalu Mem ucapkan untuk kita di lapangan itu mungkin andalkan Tuhan yang pertama, yang kedua itu kita harus satu hati, main satu hati, satu pikiran dan satu tujuan kalau kita mau menang. Briana punya kekuatan di lapangan basket. Dia mulai dari kecil, dia mau jadi sama dengan kakak-kakak. Yang kekuatan Briana, dia bisa dengar apa saja yang saya bilang, dia akan buat. Saya tidak harus kasih tahu dia ulang-ulang. Kasih tahu satu kali dan dia akan latih terus. Berlatih hampir setiap hari bersama pelatih yang sudah seperti ibunya sendiri, membangun kecintaan akan basket tertanam kuat pada hatinya. Briana beruntung bisa bertegur sapa dengan keindahan alam Papua setiap hari saat ia mengasah fisik dan mentalnya demi menuai mimpi menjadi bintang basket kebanggaan bangsa. Bukit belakang rumah jadi tempatnya mengumpulkan pijakan demi pijakan untuk melatih kekuatan lompatannya. Lompatan yang harus lebih baik dan lebih tinggi setiap hari agar bisa lebih dekat lagi dengan cita-citanya.
Dan Briana adalah satu dari banyak peserta yang merasakan bagaimana Honda DBL mengubah hidupnya. Pertama ikut kompetisi DBL, yang ada di benak saya itu harus ke Surabaya, terus harus ke Amerika. Cumannya ya gagal di pelatihan di Surabaya karena mungkin secara fisik kurang gitu. Tahun ini bukan tidak mungkin jadi tahun yang berpihak pada Briana, pelajar SMA Asisi Sentani yang terpilih menjadi first team. Saya mau Briana dan Wayna, saya tidak mau mereka hanya jadi senang-senang sekarang dengan mereka punya pilihan. Saya mau mereka mengerti tujuan belum sampai, supaya saya bisa bawa mereka ke Surabaya waktu mereka ada 100% terbaik. Harapan saya mungkin bisa lolos ke Amerika. Buktikan bahwa kita semua ada bibit-bibit dari Papua yang bisa sama seperti yang lain. Mimpi Briana adalah mimpi semua anak Papua dan anak-anak lain di seluruh penjuru Indonesia. Betapa besar harapan Honda DBL untuk menjadi jalan bagi mereka menuju cita-cita. Honda DBL mengemban tugas mulia untuk menjaring partisipasi anak bangsa dari seluruh penjuru negeri. Dari Aceh hingga Papua, kini punya kesempatan yang sama pada perhelatan basket SMA paling bergengsi di Indonesia ini. Pelajaran yang diterima di lapangan untuk disiplin, untuk kontrol diri, untuk jangan dikontrol oleh emosi, tetapi kontrol kamu punya emosi. Jangan rasa sudah sampai di tujuan, tetapi mimpi lebih besar lagi untuk sepanjang umur hidup apa yang bisa terjadi. Dan tahu bahwa sendirian tidak bisa bikin apapun sendirian. Melihat antusiasme yang demikian besar dari jajaran pemerintah, dari pihak sekolah, dan dari putra-putri terbaiknya seperti Briana Genongga, tak ada alasan lagi bagi Honda DBL untuk tak kembali ke tanah ini, tanah Papua di tahun mendatang.